Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum minallahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kullu amin wa antum bi khair, kullu lailatin wa antum bi khair, kullu yaumin wa antum bi khair. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat di setiap waktu, di sepanjang waktu, dan di setiap saat. Saudara-saudara sekalian, video ini kami persembahkan kepada semuanya untuk menginspirasi menyusun database Al-Quran berdasarkan abjad Hisabul Jumal. Video ini akan memperlihatkan cara menyusun database Al-Quran, sebuah database Al-Quran berdasarkan abjad Hisabul Jumal. Saudara-saudara sekalian, mungkin di antara kita ini menjadi maklumat yang pertama didengarkan bahwa selain abjad hijaiyah, ada juga abjad yang disebut dengan abjad Hisabul Jumal. Abjad hijaiyah umumnya dipakai turun-temurun di dalam membaca Al-Quran, ya, dalam mengantarkan kita membaca Al-Quran. Anak-anak kita sampai hari ini masih menggunakan abjad hijaiyah. Sedangkan abjad Hisabul Jumal hampir ya, ini tidak lagi digunakan, bahkan dilupakan oleh sebagian besar umat muslim. Padahal, saudara-saudara sekalian, abjad Hisabul Jumal adalah abjad yang memungkinkan kita untuk bisa membuat database Al-Quran. Sebab abjad Hisabul Jumal itu adalah abjad angka-angka. Baik kita melihat seperti apa abjad Hisabul Jumal dan abjad hijaiyah. Saudara-saudara sekalian, abjad hijaiyah itu adalah abjad yang susunan angkanya, susunan hurufnya berdasarkan model huruf, ya, model yang sama didekat-dekatkan agar cepat mengerti bacaan. Jadi namanya abjad ejaan atau abjad cara mengeja huruf Arab. Jadi alif, ya, jadi berdiri sendiri. Ba, tasa sama modelnya. Jadi dibedakan dengan titik. Ba, ta, dua titik, ba satu titik, ta dua titik di atas, ta tiga titik di atas. Jin, ha, kho, ya didekatkan, bedanya titik. Jin satu titik, ha tidak ada titik, kho ada satu titik di atas. Dal, zal didekatkan, bedanya titik. Roza bedanya juga titik, za memiliki titik. Sin, sha ini juga didekatkan, bedanya titik. So, do bedanya titik. To, lo bedanya titik. Ain, boin didekatkan juga, bedanya titik. Fa, kof bedanya titik. Kaf, lam ini bedanya ada tanda kaf, ya. Mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya ini berbeda, berdiri sendiri. Inilah abjad hijaiyah yang diajarkan turun-temurun ke anak-anak kita, dan inilah yang kita gunakan untuk bisa membaca Al-Quran. Abjad ini diciptakan atau disusun pada masa Bani Umayyah agar bertujuan agar cepat bisa membaca Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, karena ini diciptakan, ini disusun di masa Bani Umayyah, Rasulullah SAW tidak pernah melihat, tentunya tidak pernah melihat abjad ini. Begitu juga para sahabat, ya, Khulafaur Rasyidin, karena belum ada abjad ini di masa Rasulullah SAW. Baik, bagaimana dulu orang Arab bagaimana dulu orang Arab sebelum abjad hijaiyah, ada yang disebut dengan abjad Hisabul Jumal. Apa itu abjad Hisabul Jumal? Abjad Hisabul Jumal, saudara-saudara sekalian, adalah susunan huruf berdasarkan susunan angka, ya. Jadi seperti yang ini. Ini namanya angka satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dibalik angka-angka ini ada huruf-huruf Arab. 1 itu alif, 2 itu ba, 3 itu ja, 4 itu dal, makanya disebut abjad, abajada. 5 itu ha, 6 itu waw, 7 itu za, 8 itu ha, 9 itu to.
Jadi kalau mau dirangkai abajada, hawaza, hato. Kemudian angka puluhan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Di balik angka-angka puluhan ini ada huruf Arab, yaitu 10 itu ya, 20 kaf, 30 lam, 40 mim, 50 nun, 60 sin, 70 ain, 80 fa, 90 so. Kalau mau dirangkai, ya kalamana sa'afaso. Kemudian di angka ratusan, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ada huruf Arab di balik setiap angka itu, yaitu 100 itu qaf, 200 itu ra, 300 itu syah, 400 itu ta, 500 tha, 600 kha, 700 zal, 800 do, 900 zo, 1000 go. Jadi dalam abjad hisabul jumal huruf terakhir adalah goin yang dibalik angka 1000. Sementara di abjad hijaiyah huruf terakhir adalah ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi nampak berbeda. Ini disusun berdasarkan model huruf hijaiyah. Kalau abjad hisabul jumal disusun berdasarkan susunan angka. Saudara-saudara sekalian, abjad hisabul jumal ini penting sekali agar kita bisa mendata Al-Quran, karena data itu dengan angka-angka. Jadi silakan dipelajari dan dihafalkan angka-angka ini, lalu susunlah sebuah database Al-Quran berdasarkan angka-angka. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, jadi kita penggal menjadi kosakata. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Bismi dikonversi dalam abjad hisabul jumal. Jadi ini 3 huruf, B 2, Ba 2, Sin 60, Mim 40, Mim 40. Jadi Bismi 2, 60, 40. Allah alif 1, lam 30, lam 30, ha 5. Jadi Allah adalah 1, 30, 35. Ar-Rahman alif 1, lam 30, ra 200, ha 8, 8 ha, mim 40, nun 50. Jadi Ar-Rahman 1, 30, 200, 8, 40, 50. Ar-Rahim alif 1, lam 30, ra 200, ha 8, ya 10, mim 40. Jadi bila saja kita mampu, jadi dan ini diusahakan untuk bisa menyusun sebuah database Al-Quran, ini dibuat di file Excel, seluruh ayat Al-Quran dipenggal-penggal kosakatanya, lalu dikonversi menjadi angka, maka kita akan mudah memfilter dan mensortir ya seluruh kosakata Al-Quran. Misalnya Allahu, kita tinggal memfilter kolom 1 alif, kolom 2 lam, kolom 2 30, kolom 3 30, kolom 4 5. Jadi akan muncul semua Allahu di dalam Al-Quran kalau sudah selesai rangkum database Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang Allahu. Kalau kita filter ini ada 2394 kata Allahu. Allah mengulang bukan karena tidak ada sesuatu yang bisa ditadabburi di sana. Jadi Allah diulang menjadi 2394, ada hikmah di baliknya. Musa, jadi nanti kalau dibuatkan mim 40, waw 6, sin 60, ya 10. Musa Allah sebutkan 110 kali dalam Al-Quran kata Musa. Jadi belum masuk ya Musa dengan bi Musa. Jadi Musa disebutkan 140. Coba bandingkan dengan Muhammad. Jadi 48, 44. Muhammad itu hanya 4 kali disebutkan dalam Al-Quran.
Ini akan menjadikan kita menemukan ruang tadabbur dalam Al-Quran, dan itulah pentingnya menyusun sebuah database Al-Quran, dan itu bisa dilakukan dengan abjad hisabul jumal. Jadi saudara-saudara sekalian, pahamilah ini menjadi maklumat. Hadirkanlah kembali abjad hisabul jumal di samping abjad hijaiyah yang sudah kita pakai gunakan selama ini. Hadirkanlah dan lihatlah kosakata Al-Quran sebagai nomor. Dahulu semua menyatakan bahwa Al-Quran dulunya tidak memiliki titik. Bagaimana membedakan misalnya membaca ini kalau tidak ada titiknya? Ini karena sudah disimbolkan dengan dua. Jadi ketika dibaca bismi, ini bukan lismi. Ini adalah bismi walaupun tidak ada titiknya, karena sudah ketika dibacakan ayat itu sudah langsung tergambar angka 2. B itu 2. Jadi 2, 60, 40. Jadi walaupun Al-Quran tidak punya titik, bisa terbaca, mampu dibaca, karena semua huruf adalah angka-angka. Saudara-saudara sekalian, saya pribadi, Muiz Karim, telah menyusun Al-Quran, database Al-Quran Abjad Hisabul Jumal di awal tahun 2022 dan berhasil merampungkan di akhir tahun 2022. Hampir setahun lamanya saya pribadi menyusun database Al-Quran, dan saya merasakan interaksi dengan Al-Quran terasa sangat dekat. Kosakata Al-Quran begitu mencengangkan. Sampai hari ini semua huruf-huruf Al-Quran, semua kosakata Al-Quran terdata dengan sangat akurat dalam database Al-Quran Hisabul Jumal yang saya telah selesaikan. Saudara-saudara sekalian, bersama video ini kami menginspirasi semuanya agar menyusun database Al-Quran Hisabul Jumal, baik sendiri-sendiri maupun berdua-dua. Sebagaimana Allah katakan, "Qul innama a'aizukum biwahidah." Katakanlah Muhammad kepada pengikutmu, hanya satu yang kunasihatkan, antaqumu lillahi masna wa furada. Bangunlah, pelajarilah kalamullah berdua-dua atau sendiri-sendiri. Jadi susunlah database berdasarkan Hisabul Jumal berdua-dua atau sendiri-sendiri. Buatlah dalam file Excel, copy paste seluruh ayat Al-Quran, kemudian penggal-penggal seluruh kosakatanya. Semua kosakata di Al-Quran ada 86.716 kosakata ya di dalam database Al-Quran Hisabul Jumal yang saya susun. Kemudian konversi setiap kosakata menjadi angka-angka, maka kita akan membuat nanti kolom jumlah huruf. Jadi jumlah huruf Al-Quran semuanya adalah 326.088 huruf berdasarkan database saya. Semoga teman-teman bisa membuat database sendiri, bisa menyusun database sendiri dengan menggunakan abjad Hisabul Jumal. Saudara-saudara sekalian, senang sekali database ini bisa saya inspirasikan untuk semuanya. Bagi teman-teman yang merasa butuh untuk mendapatkan format Excel database, kami menyiapkan format Excel dan sudah memberikan satu juz yang sudah diisi angka-angka Hisabul Jumal semuanya, dan kami sudah memberikan setiap huruf-huruf pertama di kosakata Al-Quran itu angka-angka Hisabul Jumalnya, agar kalau misalnya ingin melompat ke huruf 1000 huruf goin, tinggal memfilter goin 1000, kemudian diisi kolom-kolom yang kosong. Kami menyiapkan itu bagi teman-teman yang menginginkan untuk menyusun database Al-Quran. Kami bisa berikan format Excel database Al-Quran Hisabul Jumal, satu juz dan satu huruf awal. Kemudian ini versi untuk penyusun.
Kami juga membuka akses link di database Al-Quran Hisabul Jumal bagi yang mau menggunakan langsung semua Al-Quran 30 juz, database Hisabul Jumalnya. Semua sudah terisi, tinggal digunakan. Berapa kali Allah disebut, berapa kali Ar-Rahman disebut, berapa kali Bismi disebut, tinggal difilter, sudah bisa langsung digunakan. Teman-teman, silahkan menghubungi Yayasan Sunai Awaliyah, admin Yayasan Sunai Awaliyah, karena file Excel ini dikeluarkan oleh Yayasan Ma'had Sunai Awaliyah. Silahkan dihubungi adminnya, kontaknya ada di bawah, dan kami sangat menginspirasi semuanya agar membangun sebuah interaksi baru dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya dengan huruf-huruf hijaiyah, tetapi mulai mencoba mendata dengan menggunakan abjad Hisabul Jumal. Atas perhatiannya semua, semoga kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin cinta kepada Al-Quran. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah, yakni kepada kalamullah, kepada Al-Quran. Karena itu kita lebihkan lagi interaksi kita. Setelah membaca, kita menaikkan menjadi mendata Al-Quran dengan abjad Hisabul Jumal. Syukran lakum jami'a, wa sallallahu ala Muhammadin, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.